video saya. Kali ini saya membuat video yang kedua, masih dalam hal yang sama. Kita akan mereview pelet yang saya beli di pasaran. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pelet itu mempunyai 3 ukuran. Yang pertama itu ada yang min 1, yang kedua itu ada min 2, dan yang ketiga itu ada min 3. Karena saya membelinya dalam bentuk eceran, jadi saya menanyakan dulu kepada penjualnya, mencari informasi berapa kandungan protein yang terdapat dalam pelet ini. Setelah saya mencari tahu, ternyata kandungan protein yang terdapat dalam 1 kg pelet ini sebesar 12 sampai dengan 15%. Sementara untuk kebutuhan lele itu kadar proteinnya itu yang dibutuhkan itu sekitar 32 sampai dengan 35%. Bukan berarti pelet ini jelek, kita masih bisa mengakalinya dengan menggunakan sistem bibis, dengan menggunakan prebiotik. Nah, ini prebiotik yang saya gunakan ini adalah prebiotik Minapro. Sebelumnya dalam menentukan ukuran jumlah pelet kita itu harus digunakan rumusnya dulu. Kita menggunakan rumus 4% dikalikan dengan biomasa. Ini saya menganggap bahwa di dalam kolam saya itu terdapat 12 kilo dikalikan 4% itu sekitar 0,5 lebih. Nah, sekitar 0,5 kilo itu karena saya memberikannya 2 kali, maka saya bagi 2, jadi ini 0,25 kilogram. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa dalam pemberian makan kita juga jangan asal-asalan. Ini sudah saya timbang terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan, karena kalau nanti tidak ditimbang nanti bisa kelebihan, bisa kekurangan. Nah, sebelumnya ini saya sampaikan bahwa untuk mengakali dari kekurangan yang protein dalam ini, saya menggunakan sistem bibis. Coba ini sudah timbang dan kita lakukan penambahan prebiotik. Di dalam pelet 1 kilo pelet itu masih banyak unsur-unsur yang lain seperti lemak, kadar air, abu, terus serat kasar. Jadi tidak semuanya bisa dicerna oleh pencernaan ikan lele. Jadi kita untuk membantunya kita tambahkan dengan prebiotik. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau mungkin teman-teman semua itu membeli pelet yang kadar proteinnya sudah 32%,
maka tidak perlu dilakukan seperti ini. Akan tetapi harga pelet yang kadar proteinnya sampai 32% itu harga satu sangnya itu sekitar 372.000. Sementara ini yang saya beli ini harganya 7.000 1 kilo, artinya dalam satu kantong itu hanya sekitar 210.000. Memang harganya hampir separuhnya. Coba ya kita untuk memudahkan pencernaan pada lele kita gunakan campuran prebiotik. Nah, ini akan saya coba bagaimana memberikan makanan pada lele. Mungkin kita boleh diskusi bersama-sama, barangkali ada yang minat atau punya pengetahuannya lebih, kita buka saja di diskusi kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelumnya lele yang saya pelihara ini sebelumnya itu makannya itu makan daging, nggak mau makan pelet, tapi alhamdulillah ini sudah mulai makan pelet. Terkadang orang itu nggak mau makan lele itu alasannya karena takut diberikan makanannya kotoran ataupun yang lain, sehingga mereka itu merasa ketakutan. Jadi kalau makanannya itu adalah pelet, insya Allah aman untuk kesehatan kita. Nah, ini sebelumnya ini tidak pernah mau ini diberi makan pelet karena makannya daging, tapi secara perlahan digunakan sistem baby, akhirnya ini sudah mulai mau makan. Ini lumayan besar lele ini, sekitar 1 kilonya itu isi 3 ini. Ini bayangkan dulu tidak pernah mau makan seperti ini.
mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau diskusi nanti kita bahas di kolom komentar ya. Terima kasih.